Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Betri Wendra pada mata kuliah Matematika Dasar. Eh, baik, saat ini posisi saya adalah menjelaskan slide ataupun bahan ajar yang dibuat oleh Bu Ainun Mardia SPD MSc, supaya untuk penyeragaman ya di program studi sistem informatika ya, sistem informasi Fakultas Sains dan Teknologi UIN STS Jambi. Jadi yang akan kita bahas pada pertemuan ini, yang pertama tentang sistem bilangan real, ya, yang kedua persamaan ataupun pertidaksamaan, nilai mutlak, akar kuadrat, dan persamaan garis lurus. Ini dimulai dengan bagan bilangan ya. Jadi dalam kasus ini, jadi bilangan ini yang paling puncak adalah bilangan real ya. Sebenarnya masih ada nih di atas, itu bilangan kompleks ya, yang kompleks. Tapi itu untuk saat ini kita semester pembicaranya adalah bilangan real. Di bawah bilangan real dia ada bilangan irasional dan bilangan rasional. Kemudian bilangan rasional itu meliputi pecahan dan bilangan bulat. Bilangan bulat ya juga terdiri dari bulat negatif dan bulat positif ya, plus ya cacah gitu ya. Jadi ada angka nolnya juga. Kemudian jadi ada bilangan positif atau cacah ini terdiri dari bilangan 0 ya dan bilangan asli. Sistem bilangan seperti ini ya. Jadi yang paling luas ini adalah bilangan semestanya bilangan real, kemudian dalamnya ada bilangan rasional ya. Ini adalah bilangan bilangan rasional dan bilangan irasional ya. Kemudian di sini ada bilangan bilangan bulat ya. Ada bilangan asli seperti itu. Sifat-sifat bilangan real ya, ada sifat komutatif ya atau pertukaran ini terhadap penjumlahan dan perkalian ya. X tambah Y sama dengan Y tambah X ya. X kali Y sama dengan Y kali X. Kemudian sifat asosiatif ya, X tambah Y ditambah Z itu sama dengan X ditambah Y tambah Z. Ini asosiatif perjumlahan ya, dan juga asosiatif perkalian. Kemudian berlaku juga sifat distributif ya pada bilangan real ya, seperti itu. X tambah Y dikali Z sama dengan XZ tambah YZ. Memiliki unsur identitas ya. Jadi kalau terhadap operasi penjumlahan, unsur identitasnya adalah 0 ya. Karena apa? Karena bilangan berapapun kalau dijumlahkan dengan 0, hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya. Kemudian kalau terhadap perkalian, unsur identitasnya adalah 1. Karena ya bilangan berapapun kalau dikalikan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Jadi ini ada 2 ya, terhadap penjumlahan identitasnya 0 ya, terhadap perkalian unsur identitasnya 1. Kemudian ada inverse juga ya, unsur inverse ya. Unsur inverse itu apa? Terhadap penjumlahan dia adalah negatif dari bilangan itu. Karena apa? Karena suatu bilangan ya, jika jumlahkan dengan minus dari bilangan tersebut, hasilnya adalah 0. 0 itu identitas. Jadi inverse begitu ya, bilangan dijumlahkan dengan minnya, hasilnya adalah identitas. Begitu juga terhadap perkalian ya, suatu bilangan dikali berapa, hasilnya identitas dari perkalian itu 1, maka jawabannya adalah 1 per bilangan itu ya. Karena suatu bilangan dikali dengan seper dari bilangan tersebut,
hasilnya adalah 1. Kemudian sifat-sifat urutan bilangan real, ya, ada namanya sifat trikotomi, ya. Jika X dan Y bilangan real, maka berlaku X kecil dari Y atau X besar dari Y, atau X sama dengan Y. Ini ada semua kemungkinan ya. Kemudian ada sifat transitif, ya. Jika X kecil dari Y dan Y kecil dari Z, maka X kecil dari Z. Ada sifat penambahan, ya. X kecil dari Y jika dan hanya jika X tambah Z itu kecil dari Z, Y tambah Z. Jadi jika suatu bilangan kecil dari bilangan yang lain, maka ditambahkan dengan angka yang sama, maka akan tetap seperti itu. Dia akan tetap lebih kecil dari bilangan yang lain tersebut. Dan perkalian, ya, juga berlaku seperti itu untuk yang positif, ya. Jadi kalau X lebih kecil dari Y dikali sama-sama dikali Z, maka tetap, ya, XZ lebih kecil dari YZ. Tapi kalau Z-nya negatif, ya, jika X kecil dari Y, ya, maka X dikali min Z, ya. Kalau Z-nya negatif, ya, berarti X dikali Z, maka dia akan berbalik, itu lebih besar dari Y dikali Z untuk Z negatif itu. Nah, selanjutnya sistem bilangan real. Nah, himpunan bilangan real dengan semua operasi dan sifat-sifat yang berlaku dalamnya dinamakan sistem bilangan real. Ya. Penulisan himpunan dalam bentuk interval atau selang. Nah, ya. Ini kalau dia siku, ya, kurungnya siku, ini maknanya adalah dia batasnya itu ikut, ya. X di mana X besar sama dengan A, kecil sama dengan B untuk X elemen bilangan real. Ini karena ada tanda samanya, maka dia kurung siku atau selang tutup. Kalau tidak ada samanya, maka dia kurung biasa, selang terbuka. Ya, ini ada yang tertutup, ada yang terbuka, ada yang terbuka tertutup. Nah, ini sama, ya, seperti itu. Tertutup artinya ada samanya. Kalau terbuka berarti kecil saja atau besar saja. Dan bentuk-bentuk pertidaksamaan, ya. Ini fungsinya, ya. Oke. Pertidaksamaan tidak boleh dikalikan atau dibagi oleh suatu variabel karena variabel tersebut bisa bernilai positif atau negatif. Oke. Ini ada soal, tentukan himpunan penjelasan dari. Nah, itu ada soalnya, ya, silakan kita coba. Ya, silakan dikerjakan di buku latihan, ya. Jadi Anda sediakan buku latihan 1 untuk membuat semua latihan yang diberikan, ya, di setiap pertemuan. Nanti suatu ketika akan saya minta, ya, biasanya sebelum UTS pertama, kemudian kedua nanti sebelum UAS. Ini silakan dikerjakan. Ya. Terus saya contohkan 1, ya. Oke. Ya, sebelum saya contohkan, ya, kita break dulu, nanti ke video selanjutnya. Ya, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.